orang di jam 16.01. Jam 16.05 deh. Ya, baik, Bu. 16.05, halo, halo. Halo. Sudah ada. Waalaikumsalam. 27. Lagi habis sholat asar dulu kali, Miss. Ya, betul, Bun. Tadi Sholat kebetulan asar. di daerah Pasar Minggu juga habis hujan. Iya, tapi di rumah kan Mungkin nggak baru hujan. kembali. Di rumah kan nggak hujan. Iya, ada yang baru kembali dari keperluan sepertinya. Iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Wah, ini wajah-wajah kepala TK juga hadir, guru-guru juga Oh, ikut, ada itu orang tua tamu, juga. itu pengamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari TK Baitu Salam, Bu. Oke. Selamat datang. Ya. Kita tunggu sebentar ya, Bu. Bentar lagi. Duduk. Aduh, mau duduk. Aduh, mau duduk. Aduh, mau duduk juga. Halo. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Assalamualaikum semuanya ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang sudah hadir mungkin bisa isi absen di chat box untuk arsip kami. Nanti kami bisa merekap absen kehadiran kepala sekolah, guru, dan orang tua melalui chat box. Karena kebetulan ini kan posisi kita semua sedang di mute ya, dan saya juga belum kenal nih semua peserta yang hadir di sini. Kebetulan juga mungkin namanya juga tidak terpampang sesuai nama ibu-ibu, jadi boleh isi ketik di chat box siapa namanya, lalu dari TK mana. Nanti itu kami rekap untuk arsip acara hari ini. Bagaimana Bunda? Apa mulai? Aja ya. Kita mulai. Kenapa? Ya. Tulis nama aja ya. Tulis nama aja dari TK mana? TK mana? Oh, nama saya apa nama anaknya? Boleh. Nama ibu boleh. Nama ibu. Nama ibu terus dari TK mana gitu aja. Oh, siap. Ya, mulai Miss. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ibu-ibu semua. Kepada yang terhormat, Bunda Nursida, selaku pengawas TK Kecamatan Pasar Minggu, yang terhormat, ibu-ibu kepala sekolah, guru, serta
didik TK di Kecamatan Pasar Minggu. Pertama-tama puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, khususnya nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat bertemu walaupun melalui virtual hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Ibu-ibu, para peserta yang hadir bersama kita Bunda Nursida, pengawas TK Kebanggaan Pasar Minggu 1, yang nanti akan menyampaikan pembinaan materi, masukan-masukan yang tentu akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru atau pendidik dan juga sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak kita belajar di rumah saat ini. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu, karena dengan secara online kita memiliki keterbatasan waktu, marilah sama-sama kita mulai acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita niatkan hari ini mendapat ridho dan keberkahan serta kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada Bunda Nursida, layar dan waktu kami persilakan. Terima kasih Ibu Rika Sulastri, selaku Ketua Wilayah atau Ketua Gugus di Kecamatan Pasar Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Allah Akbar. Ya. Itu ciri khas anak TK memang begitu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa begitu ya. Oh, Allahu Akbar ya. Oke. Marilah pertama kali kita panjatkan puji syukur seperti yang tadi disampaikan Ibu Rika, karena memang dengan rahmat Allah pada sore hari ini kita bisa bertemu bersama. Jarang sekali kita bertemu bersama bisa lengkap seperti ini ya. Ada unsur orang tua muridnya ya. Selamat sore ya ibu-ibu semua orang tua murid yang saya banggakan. Kemudian ada ibu-ibu guru saya juga di situ. Kemudian juga ada kepala-kepala sekolah. Luar biasa pertemuan yang membahagiakan. Di sini agak sejuk udaranya di Depok, mudah-mudahan sesejuk hati kita juga ya. Nah, hari ini kita bertemu di dalam suatu acara yang kita namakan, ya tadi disebut Bu Rika adalah kelas belajar bersama, boleh juga. Mungkin lebih keren dikit ya, seminar 1 hari, boleh juga walaupun cuma berapa jam ya, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah temanya yang menurut saya luar biasa, yaitu pentingnya bermain bagi anak usia dini. Bagaimana ibu-ibu? Temanya kira-kira? Bagaimana luar biasa, Bun? Iya. Luar biasa. Iya. Jadi pentingnya bermain pada anak usia dini. Ya. Jadi pada anak usia dini itu bermain sangatlah penting. Mengapa anak-anak usia dini itu harus bermain? Dan mengapa juga dikatakan bermain itu sangat penting bagi usia mereka? Karena jawabannya adalah dengan bermain sekaligus dapat menstimulasi perkembangan anak. Nah, perkembangan yang dimaksud adalah 6 aspek perkembangan yang memang dibangun di TK. Jadi aspek agama dan moral, nilai agama dan moral, aspek motorik anak, baik motorik halus maupun kasar, aspek sosial emosi anak usia dini, aspek kognitif dan pengetahuannya, kemudian mengembangkan juga aspek bahasa dan seni. Semua aspek itu tidak bisa kita kembangkan kalau kita memakai cara-cara orang dewasa yang seperti teori seperti yang kita lakukan sore ini. Tapi pada anak usia dini, mengembangkan aspek perkembangannya itu lebih mudah melalui kegiatan bermain.
Karena itu, bermain itu sangatlah penting bagi usia mereka. Dan hampir semua aspek perkembangan itu berkembang dengan baik melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi mereka. Nah, hal ini sejalan dengan Badan Organisasi Dunia ya, yang dinamakan UNRC. Pernah dengar nggak Ibu-Ibu? UNRC itu salah satu badan yang mementingkan tentang hak anak-anak. Mungkin yang selama ini kita kenal ada WHO gitu ya, UNICEF, badan-badan dunia seperti itu. Tapi yang kali ini ikut memberikan pedoman bagi kita untuk terus melakukan atau merancang pembelajaran yang menyenangkan yang berbasis main, karena adalah dari United Nations Rights of the Children sendiri memang menitip pesan seperti itu ya. Jadi di dalam artikel nomor 31 berbunyi, anak-anak itu memiliki hak untuk bermain dan untuk bersenang-senang dengan cara yang mereka inginkan. Jadi di dalam UNRC itu, dari Badan Dunia itu mengatakan bahwa bermain itu adalah salah satu hak anak-anak yang diperolehnya. Ya, bagaimana dia mendapat hak untuk bermain itu dengan cara yang dia senangi? Ya macam-macam anak berbeda. Main bahkan anak ngomong sendiri. Pernah Ibu-Ibu melihat anak-anak ngomong-ngomong sendiri? Iya. Ya, Ibu jangan bilang, oh, mulai gila nih anak gua, mulai gila nih anak gua. Bukan, ya. Dia ngomong sendiri itu adalah bagian dia menyenangkan hatinya sendiri, yaitu dia berimajinasi. Ya. Kemudian mungkin senang susun-susun balok, senang menggambar, dan lain-lain. Kita biarkan anak-anak memperoleh pengetahuan melalui kegiatan bermain, dan ini diakui oleh Badan Dunia ya. Nah, kalau kita tidak mau memfasilitasi kegiatan bermain, artinya apa Ibu-Ibu? Artinya kita telah merampas hak seorang anak. Nah, merampas itu artinya mencuri dong, ya kan? Jadi kalau mencuri dosa apa dosa? Dosa. Dosa ya. Nah, karena itu kita tidak boleh merampas. Kita tidak boleh mencuri hak anak. Kita beri hak mereka, yaitu bermain. Tapi bermain yang dimaksud bukan sembarang main, tetapi bermain yang penuh makna. Nanti kita akan pelajari lebih dalam ya Bu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, yang sore ini hadir, yang bahagia, yang cantik, yang cerah-cerah, yang perlu ibu-ibu tahu semua bahwa di muka bumi ini atau di dunia ini tidak ada seorang anak pun yang tidak cerdas. Nggak ada. Nah, jangan pernah ibu menganggap anak ibu tidak cerdas, sebab cerdas itu berbeda-beda pada setiap anak. Dia membawa bakat, minat, dan kodratnya sendiri. Misalnya ada anak lebih unggul di matematika, mungkin dia tidak unggul di bahasa, mungkin unggul di bahasa, tapi tidak unggul di ilmu sosial, tidak unggul di mana-mana, tapi dia unggul di seni. Jadi kecerdasan itu bermacam-macam. Nah, sekaranglah waktunya kita sebagai orang tua belajar mengetahui, belajar mengamati, memahami, agar anak kita itu dapat berkembang potensinya sesuai dengan bakat minatnya. Sehingga nanti makin hari makin besar dia bisa menentukan ke arah mana dia akan mengembangkan potensinya. Supaya anak saya itu yang katanya tadi, tidak ada anak yang tidak cerdas. Setiap anak itu adalah jenius. Tugas kita orang dewasa di sekitarnya lah, yaitu guru dan orang tua, menemukan. Nanti kalau sudah kita temukan, kita dorong untuk berkembang. Wah, ibu pengawas ngomongnya mah enak. Dia belum ngerti nih, dia udah lupa kali, dia kan punya anak balita udah lama. Kita ini yang puyeng, mungkin kata ibu-ibu sebagian begitu ya. Gampang Bu, tugas ibu hanya menstimulus, mendorong, memotivasi. Yang penting yang harus dijaga, setiap detik, setiap menit, setiap waktu, anak itu harus selalu bahagia. Nah itu aja.
Nggak perlu sibuk-sibuk banget, pergi belajar jauh kemana. Jaga saja setiap detik, setiap menit, setiap waktu anak itu harus bahagia. Ya ibu-ibu ya. Suara saya jelas ya Miss Rika ya? Jelas. Alhamdulillah jelas Bu. Alhamdulillah. Sebab kalau nggak jelas rugi banget ini. Yang penting setiap detik harus selalu menjaga anak kita bahagia. Nah sekarang pertanyaannya, apakah bisa anak kita bahagia kalau banyak beban? Atau dia terpaksa? Atau dia sering dimarahi? Atau suka dipelototin? Nah, bahasa apa tuh? Atau mungkin dibentak dan lain-lain. Bisa bahagiakah dengan cara itu, Bu? Jadi misalnya Ibu sedang mau ngobrol dengan teman lama datang ngobrol-ngobrol, anak Ibu mengganggu. Ibu langsung melotot, gitu ya. Tambah lagi mencubit. Jangan. Itu berarti dia tidak bahagia. Ingat, setiap detik, setiap menit, setiap waktu, jagalah dia selalu bahagia. Nah, supaya dia berbahagia bagaimana? Nah, ibu harus berkorban, harus mengerti, ajak dia bermain, menemani dia bermain, kemudian merespon kalau dia bertanya. Jangan begini, Bu. Kamu ini nanya melulu. Memang kayak begitu kamu tuh. Kayak adik bapak kamu, malahan adik bapaknya disalahin ya. Ya kan? Kadang-kadang gitu kita ya. Ini memang nih, kayak encingnya nih, nanya melulu. Jangan begitu, Bu. Jadi, setiap pertanyaan dia direspon dengan baik. Matanya dipandang. Ibu harus senyum kepadanya ya. Kemudian bantu dia memecahkan masalah. Mungkin dia sakit, mungkin dia menangis. Jangan dimarahin, kamu ini cengeng banget ya. Emang nih, jangan. Jadi menangis dia, kita tanyakan, kenapa nangis sayang? Ada yang mama bisa bantu? Nah nanti dia mungkin menceritakan, ibu mendengar dengan baik, kemudian bersama-sama dengan dia kita mencari solusi. Ingat lagi, saya ulang lagi ke atas, jagalah suasana itu setiap detik, setiap menit, setiap waktu, membuat dia selalu bahagia. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Karena ada penelitian hasil penelitian mengatakan, pernah saya baca, anak-anak yang selalu happy di waktu usia balita atau usia anak-anak seperti anak usia dini, besarnya nanti dia akan lebih kuat, lebih cerdas, lebih kritis dalam berpikir, lebih percaya diri, lebih kreatif, lebih mudah bergaul, mudah berkomunikasi, dan dia mandiri. Dan ada satu lagi yang saya terkagum-kagum. Anak yang selalu happy, Bu, pada waktu masa anak usia dininya, dia akan baik penghasilannya suatu saat nanti. Nah, Ibu jangan tanya saya itu mengapa, itu hasil penelitian. Jadi anak yang happy di waktu anak usia dini, dia akan lebih baik finansialnya dibanding anak yang lain. Nah, itu nanti kita pelajari kemudian ya, Bu ya. Kemudian yang berikutnya kita biru tatap muka sehingga mungkin sebagian orang tua berpikir, wah anak saya kurang bisa berkembang dengan optimal karena dia nggak belajar dengan gurunya langsung. Cuman belajar sama saya mana cukup? Bisa, Bu. Ibu adalah sebetulnya juga guru yang pertama, guru yang utama. Dan tanpa Ibu menyadari sekarang ini adalah Ibu guru yang luar biasa di rumah ya. Saya mengucapkan terima kasih. Nah, tapi ada tipsnya. Misalnya ibu-ibu sebelum berangkat kerja, nah, yang kerja dua-duanya ataupun yang satu orang bekerja atau yang juga mamanya ada di rumah, mungkin bisa menyulap ruang keluarga atau ruang tamu jadi arena bermain. Ya, nanti udah sore baru dirapikan, misalnya menyiapkan alat-alat bermain, ada alat masak-masakan, main mobil-mobilan mungkin bagi anak lelaki dan seterusnya ya. Kemudian Ibu menambah koleksi mainan. Jadi Ibu sisihkan sedikit uang di bulan-bulan corona ini untuk menambah mainan. Oh, boro-boro Bu, Ibu pengawas ngomong nambah-nambah mainan, saya beli beras aja susah. Oke, berarti Ibu membuat mainan itu dari barang-barang bekas. Banyak cara, Bu. Yang penting Ibu selalu jaga bahwa anak Ibu selalu gembira ya. Kemudian yang berikutnya, saya singkat saja. Nah, dalam hal ini saya sangat tertarik dengan kata-kata bijak yang Bung Karno pernah ucapkan.
Halo ibu-ibu, selamat sore. Bung Karno itu siapa sih? Presiden Republik kita Oh yang pertama. iya kali-kali aja sambil ngantuk nanti Bung Karno siapa itu ya kan? Jadi saya ada satu kata-kata Bung Karno itu yang sangat kalau saya baca berkali-kali saya makin bergetar. Baca lagi makin bergetar. Kadang-kadang kalau sampai saya meresapi kata-katanya, saya sampai kadang-kadang bisa mengeluarkan air mata. Beliau mengatakan begini, beri aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya, Gunung Semeru maksudnya. Tapi beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Luar biasa kan, Bu? Terus siapakah pemuda yang Bung Karno maksud, ibu-ibu? Tahukah ibu-ibu siapa pemuda yang Bung Karno maksud itu? Dialah anak usia dini, putra-putri ibu yang sekarang diajar oleh sekolah-sekolah yang ada di wilayah kita, dan dialah yang akan kita persiapkan menjadi 10 pemuda, 100 pemuda, atau berapapun yang nanti siap mengguncangkan dunia, membawa Indonesia setara dengan negara-negara lain. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah membantu mendampingi anak selama ini ya. Kemudian yang perlu juga diperhatikan, Bu, bahwa sekolah itu investasi jangka panjang ya Bu, tidak bisa instan. Kalau Ibu berdagang di warteg, pagi Ibu keluarin modal, masak, siang dijual, sore udah ada untungnya. Jualan sayur, begitu belanja, siang jual, sore sudah ada untungnya. Tapi di dunia sekarang, maka Ibu nanti pada saat seusia saya, Ibu akan memetik hasilnya. Nah, katakanlah usia Ibu sekarang berusia 25 tahun. Ibu-ibu ya, kira-kira usianya 20 atau 25 tahun, ini masih muda-muda saya lihat. Nah, anak Ibu sekarang umur 5 tahun, kira-kira begitu. Berarti sekitar 35 tahun yang akan datang, umur Ibu jika Allah berikan umur panjang, berusia umur 50 ke atas atau 60. Saat itulah Ibu akan memetik hasilnya yang tadi. Apakah anak Ibu saat itu menjadi anak yang kuat, pintar berkomunikasi, percaya diri, berpenghasilan baik? Kalau itu iya, itu berarti Ibu telah punya andil yang luar biasa ketika saat ini. Saat ini, Bu. Jadi jangan sia-siakan. Karena itu, Ibu harus selalu berinvestasi untuk jangka panjang ini dengan baik. Jangan pernah ragu untuk menyekolahkan anak di TK. Jangan pernah merasa rugi Ibu membayar sekolah padahal Ibu belajar dari rumah. Ada juga orang tua begini, ngapain sekolah? Online. Home learning. Kita yang ngajar, kita yang bayar. Jangan, Bu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jangan pernah merasa rugi. Apapun yang Ibu udah keluarkan untuk pendidikan itu adalah sedekah juga jariah Ibu. Nanti akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan kenapa saat ini harus BDR? Karena Ibu kan tahu jawabnya, sedang ada corona. Orang dibatasin tidak boleh bertatap muka, kenapa kita harus bertatap muka? Buat apa anak kita pintar? Kalau besok dia demam, terus maaf ya, meninggal. Kan lebih baik kita ikutin aturan pemerintah. Saat nanti boleh masuk, bertatap muka, saat itu kita masuk. Saat belum boleh, kita sabar. Kemudian yang berikutnya, tinggal sedikit lagi dari saya, Bu. Ibu-ibu yang saya hormati, saya senang sekali sebenarnya sore ini ingin ngomong sebenarnya selama 2 hari 2 malam, tapi nggak mungkin ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Nah, iya, ada orang mengatakan bahwa corona ini musibah, ya kan Bu? Banyak yang mengatakan ini musibah corona. Tapi setelah saya pikir-pikir, sebetulnya corona itu termasuk juga anugerah. Karena tidak mungkin Allah tidak punya maksud dengan mengirimkan virusnya ini. Kalau di dunia pendidikan, maksudnya adalah dengan virus corona ini baru kita menyadari bahwa selama ini di sebagian orang tua cuman mengantarkan anaknya ke sekolah. Setelah itu terserah guru mau ngapain anaknya terserah. Paling di rumah cuman bantu, ada PR nggak? Jadi tidak pernah betul-betul mendampingi
sepenuhnya, tidak pernah betul-betul menjadi guru sebenarnya. Tetapi karena corona ini, Allah mengembalikan peran ibu. Allah mengembalikan peran ibu sebagai guru, sebagai ibu. Akhirnya bisa hidup lebih banyak dengan anak-anak, ya. Karena dulu anak itu pernah Allah titipkan dalam rahim ibu. Ibu rawat dia, ibu minum susu yang terbaik, makan yang terbaik, ibu rawat. Masa udah lahir nggak diopen, ya kan? Udah lahir dirawat juga. Sampai kapanpun anak kita ya harus kita rawat. Apalagi saat ini, saat corona, saat belajar dari rumah, betul-betul ibu harus memberi perhatian penuh. Bahkan orang tua yang bekerja dua-duanya, sekolah kami juga menyiapkan program khusus yaitu mengunjungi rumah ibu atau program home visit. Ya, jadi kembali lagi kepada judul kita di atas, karena saya udah hampir selesai, bahwa bermain itu sangatlah penting bagi anak didik kita. Karena itu, jagalah selalu dia akan bahagia agar dia menjadi generasi yang kuat. Tapi bingung, ibu pengawas ngomong suruh main-main. Saya kan nggak ngerti main apa. Nah nanti Ibu Rika akan mengupas juga apa itu bermain, bagaimana harusnya bermain. Sedangkan saya nggak punya alat main yang banyak. Bu pengawas ngomong doang tuh, suruh beli mainan. Saya beli beras aja susah, alat main nggak ada, gimana ini? Nanti Miss Rika akan memberikan tips dan jalan keluarnya ya. Bagaimana harus Ibu memberdayakan sumber-sumber daya yang ada di sekitar rumah untuk menjadi alat bermain. Yang penting pesan Bunda, tetap jaga anak itu selalu bahagia setiap detik. Jangan pernah bikin dia manyun, kecewa, karena itu sangat berpengaruh kepada potensinya. Demikian ya ibu-ibu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan 2 minggu ke depan, saya akan mengundang lagi dalam forum seperti ini dengan tema bagaimana membangun komunikasi yang positif dengan anak usia dini. Terima kasih ya Bu, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilahkan kepada Mas Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bunda. Terima kasih Bunda Nursida. Banyak sekali yang Bunda sampaikan yang bisa menjadi masukan tentunya untuk kita, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua. Alhamdulillah, insya Allah nanti bisa langsung kita terapkan ya, karena sedikit banyak kita sudah mulai terbuka nih, dapat pencerahan langsung dari Bunda selaku pengawas dan juga selaku atau sebagai seorang ibu. Jadi pasti apa yang Bunda sampaikan itu sudah melewati uji coba personal, dan juga sudah akurat sekali secara keilmuan gitu ya. Nah, terima kasih Bunda kesempatannya. Saya akan mengulas sedikit mengenai pentingnya bermain bagi anak usia dini. Sekedar tambahan saja, semoga setelah pertemuan virtual kita hari ini, para kepala sekolah nih yang sudah pakar-pakar usia dini, para kepala sekolah, guru-guru juga tentunya, dan para orang tua mungkin bisa memperoleh tambahan informasi, bukan karena saya lebih pandai, tetapi mungkin karena saya membaca atau memperoleh informasi tersebut lebih dahulu, yang bisa kita ambil baiknya, yang buruknya mungkin nanti ditinggalkan saja. Tetapi insya Allah apa yang saya sampaikan ini nanti sedikit banyak bisa memberi tambahan manfaat gitu ya. Baik, kita sudah ada Miss Mutia yang membantu saya, mungkin akan bantu share screen juga, supaya ibu-ibu bisa melihat tayangan yang mungkin bisa lebih mudah untuk memahami, tidak banyak karena waktu kita juga terbatas. Hari ini kita akan membahas 4 pokok bahasan yang tadi sebetulnya sudah dibahas kupas tuntas oleh Bunda Nursida hampir sebagian besar tentang kegiatan bermain. Lalu kita akan bahas juga tentang manfaat bermain, kenapa sih harus bermain gitu ya. Lalu di mana anak bermain, serta tips-tips kita sebagai guru dan orang tua untuk mendampingi anak bermain. Itu aja pokok bahasannya, dan saya usahakan juga tidak terlalu lama, tidak terlalu berpanjang lebar, supaya apa yang disampaikan bisa langsung dipahami. Silakan Miss Mutia.
Nah ini kita tunggu sebentar. Ini indahnya kelas online atau kegiatan online. Kita harus melatih kesabaran karena sinyal itu kadang-kadang sedikit kurang bersahabat. Nah ini layar atau informasi undangan online yang kami share waktu itu. Apabila layarnya agak buram atau kurang jelas, nanti kami kirim ke grup guru dan ke grup orang tua sehingga ibu-ibu bisa melihat langsung tayangannya. Saya akan coba bahas sedikit-sedikit. Langsung Miss Mutia, ini ada Bunda Nursida selaku pengawas TK yang sangat selalu mendukung bagaimana caranya supaya guru dan orang tua itu bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Salah satunya adalah melalui acara ini, melalui kelas belajar bersama atau seminar sehari gitu ya, kelas parenting ini yang menjadi kelas keilmuannya, yang ini juga salah satu cara Bunda Nursida untuk mendampingi bagaimana guru dan orang tua bisa mendampingi anak-anak. Nah ini pentingnya bermain bagi anak usia dini. Ini adalah salah satu bentuk pengimbasan dari Kemendikbud kepada guru-guru PAUD atau guru-guru TK yang sebaiknya diimbaskan kepada para orang tua juga di rumah. Mengapa? Seperti yang sudah kita tahu bahwa sejak Maret lalu kita dihadapkan dengan wabah corona yang di mana merubah tatanan kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang pendidikan. Nah, di sini isu kesehatan dan isu pendidikan menjadi sama pentingnya. Isu kesehatan dan isu pendidikan menjadi sama pentingnya, kita tidak bisa memilih satu di antara keduanya. Ini harus jalan berbarengan, beriringan. Di mana biasanya kegiatan belajar itu kita laksanakan di sekolah secara tatap muka, tetapi karena wabah ini harus dilakukan dengan cara lain, karena untuk berdekatan itu adalah salah satu hal yang paling dilarang ya saat ini. Nah, pilihannya adalah BDR, singkatan dari belajar dari rumah. Mengapa kita tetap harus melaksanakan BDR? Karena pada usia sekarang yang kita sebut anak usia dini adalah usia 0 sampai 6 tahun. Jadi kalau saya menyebutkan kata-kata anak usia dini, patokannya itu usia 0 sampai 6 tahun atau usia TK lah ya, 3, 4, 5 tahun atau 6 tahun, di mana kondisi belajar mereka sekarang menjadi sangat berubah. Nah, sementara itu tidak boleh terhenti karena kasus corona. Kenapa? Karena otak, saraf, otot, semuanya itu sedang berkembang. Oleh karena itu, tetap kita laksanakan di rumah, tetapi yang harus dipahami adalah kita tidak memindahkan sekolah ke rumah. Kondisinya adalah kita tidak memindahkan sekolah di rumah, tetapi bagaimana anak tetap dapat terstimulasi di rumah di saat kondisi wabah seperti ini melalui kegiatan-kegiatan yang mengembangkan aspek perkembangan yang tadi Bunda sudah sebutkan. Salah satu caranya adalah dengan kegiatan bermain. Yuk kita kenal, kembali kita lihat atau kita pahami apakah itu kegiatan bermain. Langsung Miss Mutia. Ini ada slide berikutnya. Biasanya kita kenal slogan yang kita pahami dulu, kenapa sangat penting untuk kegiatan bermain bagi anak. Kebutuhan dasar manusia itu ada 3 sebetulnya, sandang, pangan, papan. Mungkin tambahan sekarang pulsa, karena kita nggak bisa hidup tanpa internet kalau sekarang. Tetapi yang pokok itu adalah sandang, pangan, papan. Apa yang terjadi jika kita kekurangan kebutuhan dasar tersebut? Kurang pakaian, bisa sakit atau malu, pangan, makanan, tubuh juga bisa sakit, papan, kita tidak punya tempat tinggal, mungkin juga akan berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, untuk anak usia dini, ada satu kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, yaitu kebutuhan bermain. Tadi sudah dijabarkan juga oleh Bunda bahwa ada pengakuan resmi dari Badan Dunia, ya juga di sini termasuk dalam konvensi PBB, yang mengakui bahwa salah satu hak anak adalah hak bermain. Jadi ini menjadi hak dasar anak, hak kebutuhan dasar anak. Oleh karena itu harus dipenuhi. Bisa kita bayangkan jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, pasti ada
imbas bagi kesehatan fisik maupun psikis si anak. Nah, bagaimana dengan kondisi pandemi seperti sekarang? Sudah pasti sangat berkurang kegiatan bermainnya, tempat bermainnya tidak ada, dia tidak boleh keluar rumah. Nah, oleh karena itu kita tetap harus menciptakan suasana bermain yang kondisinya pun mungkin sekarang tetap harus di rumah. Bagaimana itu kita laksanakan? Di slide berikutnya nanti kita akan coba pelajari satu persatu. Silakan next, Miss Mutia. Kita kenal dulu apa sih kegiatan bermain tadi yang seperti Bunda sudah jabarkan, bahwa kalau anak lagi main ibunya nggak boleh marah-marah terus gitu ya, anak main terus gitu ya. Kenapa? Karena dunia bermain itu dunia anak. Dunia anak ya dunia bermain, dari dia melek mata sampai tidur lagi, yang dia lakukan anak hanya memang bermain gitu ya. Apa namanya? Nah, ada slogan bermain sambil belajar, belajar sambil bermain gitu. Apa perbedaannya? Next. Kita lihat di sini bahwa bermain sambil belajar di mana unsur bermain lebih banyak. Nah, belajar sambil bermain adalah ketika unsur belajar lebih banyak. Nah, kegiatan bermain pada anak seiring peningkatan usia dan perkembangan anak akan bertahap. Yang tadinya lebih banyak mainnya terus, seiring sejalan akan lebih banyak belajarnya. Kita lihat di sini ada dua gambar, yang hanya ini gambaran saja. Ada anak yang satu ini sedang main balok. Di mata kita, kita anggap mereka itu cuma sekedar main aja. Apakah itu ada unsur belajarnya? Sebetulnya iya. Saat itu anak sedang belajar mengenal warna, bentuk balok, belajar menyusun benda-benda gitu ya. Bahkan ada unsur sosial emosionalnya, dia harus berbagi, dia harus punya rasa sabar. Lalu gambar yang satu, dia bermain lompat tali. Ada unsur belajar apa nih? Kalau kita lihat anaknya tertawa ya, itu artinya anaknya sehat. Artinya kebutuhan dasar anak untuk bermain itu terpenuhi. Makanya ciri-cirinya anaknya sehat. Kok kita Bu kurang makan, pasti lemes kayak orang sakit. Ya, kenapa? Nah ini juga termasuk anak. Anak mungkin kalau kurang main jadi kayaknya kayak seperti anak kurang tidak sehat ya, karena kelihatan sekali kalau anak senang main tuh anak yang mungkin fisiknya juga bagus. Nah main tali ini juga ada unsur belajar, bahwa kita membutuhkan orang lain. Bermain tali yang seru itu ya talinya ada yang bantu pegang gitu ya, terus nanti bergantian, bisa berhitung berapa kali kita melompat. Itu unsur-unsur belajar yang bisa diterapkan atau diperoleh anak tanpa sadar sebetulnya saat mereka bermain. Next. Nah, ini dia. Ini ada sekarang ada yang juga harus menjadi pertimbangan, yaitu di era sekarang, di masa sekarang, itu kita harus membekali anak dengan 4 keterampilan abad 21, 4 keterampilan abad 21, yaitu anak harus mampu berpikir kritis, kreatif, kerjasama, komunikatif, yang menurut kita, aduh gimana ya melakukannya, kok berat banget sih bebannya, kok berat banget sih amanahnya. Nah loh, itulah kenapa kita tidak bisa menjadi orang tua sembarangan. Kita harus menjadi orang tua yang betul-betulan orang tua. Nggak bisa jadi kebetulan nih saya jadi orang tua, gitu. Kebetulan saya punya anak, gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Kita harus menjadi orang tua yang betul-betul orang tua. Oleh karena itu, titipan amanahnya adalah kita harus membekali anak dengan 4 keterampilan abad 21, di mana saat nanti anak dewasa, dia akan menjadi manusia yang siap dengan di masa dia itu, gitu ya. Jadi kenapa? Karena di masa anak kita dewasa akan banyak sekali lapangan pekerjaan yang saat ini mungkin tidak ada. Jadi di saat nanti akan ada lapangan pekerjaan yang membutuhkan 4 keterampilan abad 21 ini. Nah, oleh karena itu tugas kita lah sekarang harus membekali mereka. Wah, bagaimana caranya? Kabar gembira untuk ibu-ibu, 4 keterampilan dasar ini atau 4 keterampilan abad 21 ini bisa kita stimulus atau kita laksanakan melalui kegiatan bermain. Wah, itu sebetulnya meringankan ya, beban kita juga, asal kita bisa memahami bagaimana kegiatan bermain yang betul-betul bisa merangsang
menstimulasi anak untuk bisa memperoleh keterampilan abad 21. Next. Nah, kita lihat kaitannya nih Bu, si keterampilan ini yang akan kita stimulus dengan kegiatan bermain, nanti kita akan lihat. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, kurang lebih tadi ada pengertian tentang kegiatan bermain. Sekarang kita menelaah lagi manfaat bermain. Jadi kalau ada anak bermain, Ibu jangan cuma berpikir dia sedang main terus gitu ya. Padahal di dalam situ banyak sekali aspek-aspek yang akan kita kembangkan. Seperti yang Bunda sudah jelaskan, ada 6 aspek perkembangan anak usia dini ini yang betul-betul harus dipahami oleh para guru. Mungkin sekarang orang tua mulai belajar pelan-pelan, apa aja sih aspek-aspek perkembangan anak saya yang harus saya bantu kembangkan ya. Ada 6 yang tadi disebutkan, nilai agama moral, fisik motor, sosial emosional, seni ya. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kabar gembiranya kan katanya kegiatan bermain itu bisa memberikan banyak manfaat ya, menstimulus perkembangan anak. Misal nih Bu, ini ada kegiatan main apa nih? Bu, lihat gambarnya, anak sedang main apa nih? Dakon, coklat ya. Nah, itu zaman dulu ya. Tapi ini sebetulnya permainan yang betul-betul bisa membantu mengembangkan aspek tersebut. Kita coba misalnya main dakon, aspek perkembangan nilai agama moral. Miss Bu tolong di mute itu Miss Bu Vivi. Yang pertama misalnya nilai agama moral. Sebelum main congklak, anak berdoa dulu. Yuk berdoa, kalau di dalam Islam bisa baca bismillah. Itu salah satu perkembangan nilai aspek agama moral. Lalu fisik motoriknya, bagaimana kita anak bisa berkembang melalui permainan congklak. Saat main congklak, anak harus menggerakkan lengan mungkin dari lengan sampai ke gerakan-gerakan jari-jarinya sampai ke lengannya dia. Nah, terus saat menggenggam, kalau dia menang nih kan dapat banyak tuh biji-biji congklaknya ya, dia harus menggenggam itu. Itu juga salah satu stimulus untuk fisik motoriknya. Lalu bagaimana perkembangan kognitifnya, pengetahuannya? Anak harus bisa berhitung, misalnya saat memulai satu lubang itu harus 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dihitung lagi. Nah, bagaimana dengan bahasanya? Saat dia bermain ada komunikasi, aku jalan duluan ya, aku yang menang. Oh, ini nanti kita kalau bahasa ininya ada munggah gitu, ada atau bolongan itu ada komunikasi yang terbangun. Lalu ada nilai sosial emosional, anak bergiliran saat bermain, tidak tidak rebutan, terus ada seni. Nah, ini dia tahu bahwa congklak ini salah satu kesenian atau permainan tradisional dari Indonesia, daerah Indonesia. Nah, itu ternyata hanya melalui permainan congklak, seluruh aspek perkembangan anak itu bisa terstimulus. Nah, itu tinggal pinter-pinternya kita tuh memanfaatkan congklak. Ada lagi mungkin permainan-permainan lain yang bisa juga, semua permainan itu jika kita kemas dengan baik akan terus bisa menstimulus 6 aspek perkembangan anak. Manfaat bermain yang kedua, ini kan sudah kita pahami. Manfaat bermain yang kedua, mengembangkan keterampilan inquiry. Apa sih inquiry itu? Inquiry itu berasal dari kata to inquire. To inquire artinya turut serta atau ikut berperan serta. Nah, ciri-cirinya nih, kalau anak ini sudah berkembang keterampilan inquiry-nya, dia menjadi anak yang kritis. Anak yang senang tanya, anak yang mau terlibat, anak yang mau coba, apapun yang dia lihat, apapun yang kita kerjakan, dia ingin tahu. Nah, kalau ini sudah muncul keterampilan inquiry-nya, akan berhubungan lagi tadi tuh dengan 4 keterampilan satu yang sangat dibutuhkan, anak mampu berpikir kritis, terus juga berkomunikasi, ya, terus bisa bekerja sama. Nah, itu mulai terbukti, mungkin orang tua sudah mulai yakin gitu ya, bahwa bermain memang betul-betul sangat membawa manfaat bagi anak. Kegiatan-kegiatan yang menyenangkan prosesnya, tetapi bisa sangat-sangat membentuk anak menjadi anak-anak yang memiliki keterampilan atau kehebatan yang nanti dibutuhkan di masa dia dewasa.
Lalu mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Ini sudah tidak perlu ditanyakan lagi, Bu. Alat-alat main yang anak gunakan itu kadang-kadang bisa menjadi apapun sesuai keinginan anak. Misal kita kasih Lego, tiba-tiba Lego itu bisa jadi robot, bisa jadi gedung, bisa jadi kereta, bahkan bisa jadi mesin jahit waktu itu. Anak kelas kami itu sempat bisa membuat Lego menjadi mesin jahit gitu ya, dengan imajinasi dan kreativitasnya. Jadi penting nggak sih sebetulnya bermain itu untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas? Sangat penting. Manfaatnya apa untuk anak? Nah, manfaatnya itu juga bisa untuk saat dia dewasa. Sebetulnya kita lahir, setiap manusia itu lahir dengan potensi kreatif. Jadi kita itu sebetulnya setiap orang lahir dengan potensi kreatif. Tetapi seiring usia perkembangan kita, itu kreativitas kita semakin menurun, persentasenya itu semakin berkurang. Nah, anak usia dini itu paling bagus imajinasi dan kreativitasnya. Jadi kalau kita kasih main masak-masakan, si anak perempuan ini wah bisa heboh, masak ini, masak itu. Kadang kita kasih boneka, dia bisa ajak ngomong, ajak sekolah gitu ya. Anak laki-laki juga seperti itu. Nah, tetapi seiring usia berkembangnya anak, karena kesempatan bermainnya semakin berkurang, semakin kuranglah kreativitasnya. Nah, itulah yang menyedihkan sebetulnya, Bu. Ini bagi usia-usia muda seperti saya yang di usia 40 tahun gitu ya, usia muda, sayang sekali kreativitas saya semakin menurun. Padahal di usia sekarang sebetulnya masyarakat itu sedang menanti kita-kita ini untuk melahirkan karya-karya bermutu, karya-karya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini sebetulnya yang akhirnya semakin disayangkan ya gitu. Semakin sulit malah dengan keterampilan dan kemampuan kita yang semakin baik, tetapi kreativitas kita semakin berkurang. Nah, oleh karena itu jangan sampai anak kita kehilangan kesempatan itu, karena bagaimanapun kreativitas dapat memudahkan hidup kita sebagai manusia. Kenapa? Karena semua yang ada di sekitar kita ini hasil imajinasi dan hasil kreativitas manusia. Itu mudah-mudahan insya Allah salah satu anak didik, anak atau putra-putri kesayangan bunda-bunda yang ada di sini yang ikut kelas kelas belajar bersama hari ini, seminar bersama hari ini, bisa menghasilkan karya di suatu saat nanti saat dia dewasa yang bermanfaat bagi umat manusia. Karena bagaimanapun sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Amin, amin. Insya Allah ya Bu, ayo kita kembangkan terus kegiatan bermain anak-anak kita. Lalu mengajarkan anak untuk bertanya. Kenapa? Karena ingat lagi, di keterampilan abad 21 ada kemampuan kemampuan komunikasi, dia harus berpikir kritis gitu ya. Nah, bagaimana kita kembangkan itu lewat bermain. Next, Miss Mutia. Lewat bermain. Kita bikin pertanyaan-pertanyaan terbuka. Contohnya bagaimana? Misalnya, Dek, apa yuk kita buat mainan apa nih? Gitu. Dia jawab, aku mau buat pesawat. Oh ya, dari apa? Dari Lego. Berapa banyak Lego yang kita perlukan? Misalnya 20. Yuk, bisa nggak adik hitung? 1, 2, 3. Wah, pakai warna apa saja? Aku mau bikin warna misalnya campur sayapnya warna biru, badan pesawatnya warna merah, terserah. Nah, tugas kita memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk merangsang otak anak agar bisa berpikir. Semakin dia cerdas akan semakin kreatif dan semakin kritis ucapan-ucapannya. Dan itu memang sangat-sangat diperlukan di usia anak tersebut. Next lagi, nanti Ibu bisa baca masing-masing karena ini cukup banyak contoh-contoh pertanyaan terbuka. Itulah mengapa peran kita baik sebagai guru maupun orang tua sangat diperlukan saat mendampingi anak bermain. Nah, kita sudah mengenal tadi yang disebut dengan kegiatan bermain, manfaatnya. Next, Miss Mutia. Sekarang di masa BDR, di mana sih anak bisa main yang paling aman? Tentu di rumah. Dan ada siapa di rumah? Ada ayah bunda, ada mama. Itulah kenapa salah satu hikmah yang harus kita syukuri, yang harus kita renungkan bahwa sebetulnya Allah mengembalikan fitrah
belajar itu ke rumah, karena rumah adalah sentra utama kegiatan anak belajar. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa mama itu madrasah utama anak-anak. Nah, karena itu kegiatan bermain di rumah itu kita harus syukuri sebagai kesempatan istimewa pembuktian bahwa kita adalah orang tua yang betul-betul orang tua gitu ya, yang memang orang tua terbaik untuk anak-anak kita. Next. Kegiatan apa saja sih yang bisa kita lakukan di rumah? Gimana kira-kira? Di rumah itu ada apa? Ada ruang tamu, misalnya ada garasi, ada halaman, ada kamar tidur, kamar mandi, ruang keluarga, dapur, bagian apapun di setiap bisa menjadi tempat anak bermain sekaligus belajar. Jadi memang ada kegiatan bermain yang mungkin belum tentu ada efek belajarnya, tetapi bagaimana kita mengelola kegiatan bermain yang ada di rumah menjadi kegiatan bermain yang punya unsur belajar yang mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Next, kita lihat yuk Bu, apa saja. Nah ini ada alat main. Alat main itu apa sih? Biasanya alat-alat yang bisa digunakan untuk anak bermain, tetapi bukan cuma alat main yang biasa kita beli atau yang biasa kita bikin, tetapi apapun yang ada di rumah, bahkan peralatan rumah, perabotan rumah tangga pun sebetulnya bisa kita jadikan alat main untuk anak, alat belajar untuk anak, tentu dengan ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya yang aman, tidak beracun, nanti ada tips-tipsnya. Next. Kita bahas sedikit saja satu-satu contoh. Nah ini dia, dapur tempat bermainku. Wah ini tempat paling asik nih untuk main. Kenapa? Karena di dapur itu ada bumbu dapur. Misalnya ada cabai, bawang, ya, ada apalagi lada, ada pusat rumah malah mungkin ini di dapur ya, dan itu kita bisa belajar apapun. Misalnya kita bisa membuat percobaan atau permainan rasa. Ada rasa garam, kita minta ya bisa sediakan garam, gula, kecap juga ya, madu atau apapun yang ada di sekitar dapur kita untuk kegiatan main anak gitu ya. Bahkan bisa bermain ukur-ukuran. Misalnya ibu lagi beli wortel nih, biasanya panjang pendeknya atau terong, besar kecilnya, atau apalagi Bu, telur gitu ya. Itu bisa jadi sesuatu bahan untuk anak bermain dan belajar gitu. Konteksnya itu sebetulnya sangat ini ya Bu, sangat sederhana, tetapi manfaatnya itu luar biasa. Anak pasti ingat terus kata mama aku nih, ini rasa gula itu manis, yang ini asin. Nah inilah berarti aku bisa mencecap beberapa rasa dengan lidah aku. Nah itu kegiatan-kegiatan bermain. Bahkan next Miss Mutia, di dapur juga bisa bikin alat musik Bu. Misalnya dari apa? Ya dari pinjem Bu ya, panci-pancinya, wajannya gitu ya. Bahkan mengelompokkan warna dari itu loh, wadah plastik kesayangan orang tua yang kalau hilang tutupnya itu aduh rasanya kehilangan koleksi terbaik gitu ya. Nah itu juga bisa jadi salah satu alat untuk anak sebetulnya kayaknya bermain, tetapi kita sisipkan kegiatan belajarnya. Next. Ini banyak sekali nih, ada buah-buahan, pas ibu lagi belanja, mereka bisa mengenal buah sambil nyanyi deh. Kayak tadi tentang rasa juga bisa sambil nyanyi. Siapa tahu apa rasa cabai, pedas. Wah itu langsung diingat tuh. Anaknya gembira nggak Bu? Pasti gembira. Tadi pesan Bunda apa? Anak harus dalam kondisi gembira. Pesannya itu gampang melaksanakan pesan itu, ajak nyanyi aja, ajak main aja. Nah ini pasti bisa terlaksana. Next lagi. Di mana lagi sih anak bisa bermain? Bermain di ruang makan. Wah, di situ juga mungkin bisa jadi tempat bermain yang menyenangkan. Ada berbagai macam sendok, garpu, mencari pasangan sendok dan garpu, ada berapa pasang gitu ya. Terus apalagi menyusun, misalnya ukuran piring, terus ada mangkuk, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Bahkan dari gelas juga bisa membuat alat musik, ya nggak apa-apa pukulnya pelan-pelan gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi kegiatan bermain sekaligus belajar yang menyenangkan untuk anak. Anak nggak berasa tuh Bu kalau dia lagi belajar, sedang distimulus
yang dia tahu, wah ini mama ngajak aku senang-senang main-main, padahal kita bisa ukur kemampuan anak, apakah daya dengarnya bagus, apakah anak paham ucapan-ucapan yang kita sampaikan. Misalnya nak, coba kita urutkan yuk ukuran gelas ukuran sendok ini, ada sendok sayur nih agak besar, apalagi sendok makan, sendok teh, itu kan udah kelihatan tuh beda-beda ukurannya. Kalau anak bisa menjawab, anak bisa melaksanakan itu, insya Allah kognitifnya bagus, perkembangan kognitifnya bagus. Next. Nah, ini lagi nih tempat paling asik juga, di mana? Di ruang keluarga. Biasanya di ruang keluarga itu tempat menyimpan alat-alat main anak ya. Nah, di situ ada balok, ada Lego mungkin, atau ada buku-buku, ada mainan. Nah, ini biasanya mama nih paling sering marah-marah di sini kalau lewat kaki keinjek, injek Lego, injek apa, aduh sakit gitu ya, terus marah-marah, aduh kamu dek kok mainannya disebar-sebar. Nah, bagaimana kita melatih anak merapikan lagi mainannya itu secara kemandirian, tanggung jawab itu bisa dikembangkan. Semua itu tergantung kita. Artinya bagaimana orang tua membantu mendampingi anak berkembang, karena anak bagaimana kan tidak bisa berkembang semaunya dia kalau kita tidak arahkan ya. Sangat sayang jika dilewatkan kalau orang tua terlalu cuek, terlalu tidak peduli, ini kita berarti menyia-nyiakan masa emas anak yang dimana itu tidak akan terulang lagi. Next. Lanjut. Nah, ini juga banyak sekali contoh-contoh gambar. Nanti kita bisa share slide-nya, jadi Ibu bisa lihat-lihat. Wah, kamar mandi juga. Wah, kamar mandi juga ini menyenangkan. Bisa main bubble, ya. Terus bisa melihat ukuran-ukuran sikat gigi, botol-botol sampo, sabun, gitu ya. Itu banyak sekali yang juga anak bisa pelajari. Bahkan anak tuh paling senang biasanya main air, ya. Nah, kita bisa hitung sebelum mandi, misalnya kalau dia harus mandi pakai wadah. Ayo nak, hitung berapa gayung air yang akan kita tuangkan ke baknya atau ke embernya. Belajar hitung 1 sampai 10. Itu sudah sebetulnya sudah hal-hal yang bisa kita kembangkan dalam konteks bermain sambil belajar di kamar mandi. Next. Ada ini terapung, tenggelam, barang mana yang bisa mengapung, barang mana yang tenggelam di dalam air. Nah, itu bisa di kamar mandi kita bawa aja beberapa benda-benda, anak bisa, wah Ma, ini barang ini bisa mengapung seperti kapal laut ya di laut. Oh iya, apa aja deh yang tenggelam, apa aja yang mengapung. Itu nanti bisa mengelompokkan. Jadi masuk lagi ke ranah kognitif, anak mampu mengelompokkan benda. Next. Nah, di halaman, halaman rumah juga jangan dianggap halaman rumah kita kosong melompong, tidak ada apa-apa, anak tidak bisa belajar. Banyak sekali, Bu. Apa saja dia menemukan ranting, batu, bunga, kayu, tanah, pasir, itu alat bermain yang sangat-sangat menyenangkan ya. Bahkan kalau kita mau kreatif, batu-batu itu bisa menjadi alat peraga. Kemarin guru-guru sempat membuat ya batu menjadi salah satu alat peraga edukatif untuk anak bisa mengenal bentuk, mengenal macam-macam warna. Nah, itu sekarang bu gurunya nih insya Allah yang hadir di kelas ini yang secara virtual hari ini bisa makin terbuka lagi kesempatan untuk mengembangkan alat-alat bermain yang bisa kita buat yuk gitu ya, dan nanti bisa diimbaskan kepada orang tua. Bu, ini bisa loh dibuat di rumah, caranya mudah dan ekonomis, tidak mengeluarkan biaya gitu ya. Lanjut lagi. Nah, ini juga nanti bisa bermain warna ya, mungkin Ibu punya pewarna makanan di dapur, ada juga sawi gitu ya. Ini banyak sekali sebetulnya, informasi pun bertebaran di YouTube, di internet. Sedikit kita meng-Google ya, karena memang kita saat ini hidup juga sangat dekat sekali dengan informasi. Bagaimana tinggal kreativitas kita mencari informasi untuk anak-anak. Lanjut lagi. Nih halaman rumah sudah bermain lompat tali, ya, permainan-permainan tradisional. Tadi juga misalnya kerikil, ada juga kalau permainan tradisional dia bisa tapak gunung, itu bisa bahkan dari benda-benda daur ulang, itu juga bisa dibuat permainan-permainan. Lanjut, Miss Mutia. Di kamar tidur, Bu. Kamar tidur itu sebetulnya
bukan hanya untuk tidur aja sebetulnya, bisa juga anak bisa bermain, misalnya apa, melipat lomba, melipat selimut, bisa juga seperti itu, atau bantu menyusun baju misalnya, atau melihat kalau ada spraynya ya, terus nanti dia bisa berwarna atau ada motifnya. Nah, anak bisa lihat juga di situ membantu orang tua merapikan tempat tidur, segala hal yang di sekitar anak bisa kita stimulus atau kita jadikan rangsangan untuk perkembangan anak. Jadi jangan anggap sepele, bahkan kayak gantungan baju itu juga bisa, dia bisa membantu menyusun, membantu merapikan. Hal-hal tersebut sebetulnya mungkin saat ini belum kepikir ya oleh orang tua atau oleh guru-guru, karena kita biasa lihat itu sepintas-sepintas lalu. Tetapi saat bersama anak kita itu bisa menjadi alat bermain yang sangat bermanfaat sebetulnya. Lanjut lagi, Miss Mutia. Nah, ini dia. Tadi kita sudah, seperti yang saya sebutkan, kita sudah mengenal kegiatan bermain, sudah tahu manfaatnya, sudah tahu nih anak main di mana. Nah, ini ada tipsnya untuk orang tua, bahwa kegiatan bermain harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi jangan memberikan alat-alat main yang mungkin terlalu berbahaya atau terlalu berat ya. Disesuaikan lagi dengan usia anak. Terus juga yang tidak berbahaya, jangan yang pecah, tidak atau tajam. Tidak mudah pecah atau tajam dan beracun. Lalu apalagi kalau anak ingin melakukan sendiri, mungkin kita bisa menunjukkan dulu yang ini boleh dikerjakan sendiri, yang ini nunggu ayah bunda ya nanti mainnya sama-sama, karena ini mungkin agak berbahaya kalau dimainkan sendiri seperti itu. Lalu apalagi usahakan orang tua juga melakukan kegiatan rutin harian, sedikit-sedikit, mungkin nggak semua area dijamah untuk bermain. Saat kita di ruang tamu, lihat sekitar, apa ada nggak sih yang kita gunakan untuk sedikit menstimulus anak, perkembangan anak di ruangan-ruangan tersebut. Nah, ini nanti Ibu bisa baca juga tips-tipsnya, ini cukup banyak. Ini sangat, kalau ditelaah satu-satu itu sangat banyak sekali manfaatnya, Bu. Next. Nah, ini karena sampai 11 tips ya, ini sebetulnya orang tua membaca sendiri juga pasti akan langsung paham, karena ini memang sangat dekat dengan kita, dengan keseharian kita. Nah, itulah ibu-ibu, karena memang mungkin saya bicara juga agak cepat karena keterbatasan waktu, sudah sore, bahwa alat bermain atau kegiatan bermain itu sangat penting untuk anak usia dini. Kalau selama ini ibu berasumsi, wah beli mainan mahal-mahal gitu ya, apalagi secara kondisi pandemi saat ini, mungkin keadaan keuangan kita agak sedikit berubah, agak terganggu. Jangan khawatir, Bu. Tadi Bunda juga sudah mendorong kita untuk membuat alat-alat tersebut dari kardus bekas atau dari sedotan bekas, bahkan dari tempat telur gitu ya, bekas telur, itu pun bisa menjadi alat bermain untuk anak. Yang penting yang kita harus ingat, jangan pernah putus semangat untuk terus melakukan kegiatan bermain bersama anak, terus mendorong. Kenapa? Karena sebetulnya konteks belajar pada akhirnya adalah ketercapaian keterampilan hidup manusia. Kalau anak belajar matematika 1+2 bukan untuk, tetapi bagaimana anak kita nanti kalau disuruh ke warung, nah ini beli telur, Bunda kasih uang 20.000 atau 10.000, nanti kembalinya misalnya 5.000. Nah, anak bisa menghitung itu. Jadi kaidah belajar adalah bagaimana apa yang dipelajari di sekolah itu bisa menjadi bekal kehidupan anak-anak kita kelak gitu. Jadi oleh karena itu jangan terpaku pada bahwa belajar itu harus di sekolah, bukan, Bu. Belajar itu bisa dimanapun, bahkan dikemas dengan keadaan menyenangkan dengan bermain, di mana kepentingannya nanti life skill anak itu akan terasah. Saya rasa itu, terima kasih sekali sudah menyediakan waktu, sudah bersedekah pulsa untuk mendengarkan sedikit sharing paparan saya dan Bunda hari ini sebagai bagian dari keinginan kami
membantu guru dan orang tua memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, seperti yang tadi Bunda sudah sampaikan, menggebu-gebu generasi Bung Karno gitu ya. Nah, mudah-mudahan tercapai keinginan luhur beliau dan juga tentu keinginan luhur kita, menjadikan generasi-generasi saat ini menjadi generasi-generasi terbaik, kebanggaan orang tua, keluarga, dan juga negara serta agama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa, Miss Rika. Dibuka, Miss Bunda. Sebentar, Bun. Di unmute aja, Bun. Speakernya Bunda. Ya, kita beri kesempatan hanya untuk 2 orang saja karena udah kesorean. Siapa yang mau ngomong langsung sampaikan saja. Mungkin ingin bertanya. Silakan Ibu, jika memang ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang tadi kami sampaikan atau ingin berbagi, silakan. Miss Mutia mungkin bisa bantu lihat, atau boleh raise hand, atau boleh dilambaikan tangan. Wah, alhamdulillah loh Bun, hari ini hadir 50 orang, terdiri dari kepala sekolah, guru, dan peserta. 54 ya. 51 ini memang naik turun nih, tetap semangat. Mungkin kadang-kadang hilang sinyal, memang hilang timbul ya Bun, karena cuaca juga agak mendung-mendung nih. Ada yang ingin bertanya mungkin Ibu terkait yang tadi kami sampaikan? Nanti materi akan di-share. Oh ya, silakan, ini Ibu Mama Kia ini dari Fun Kids ya. Ya, langsung saja Bu. Langsung silakan, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Miss, seperti yang Miss tahu, Kia itu kan perempuan tapi dia lebih tertarik akan dunia laki-laki, walaupun sampai saat ini sudah mulai berkurang, alhamdulillah. Sebagai orang tua, apakah saya sih sampai hari ini membiarkan apa yang dia senang untuk dimainkan, walaupun dia main bola, dia main apapun permainan anak laki-laki saya biarkan. Ya sekali lagi sih kalau kata Bunda, yang penting dia bahagia. Ya saya harap sih saya nggak salah gitu. Tapi gimana ya Miss buat kearahkan arah seperti itu tuh benar apa enggak, atau ya nanti juga akan berubah pada waktunya gitu. Ya, ya. Terima kasih. Silakan Bunda mau bantu jawab. Ya, nanti dilengkapin ya Bu. Kalau menurut saya, intinya bermain adalah bermain apa saja. Tapi kalau anak tadi Mama Kia lebih cenderung kepada yang main laki-laki, jangan dilarang juga, tapi langsung ditambahkan main perempuannya gitu. Jangan terus terlena ibunya. Biarin deh katanya main, udah aja main bola ke sono kemari, jangan. Jadi itu tidak dilarang mungkin, tapi ibu juga tetap memperkenalkan permainan-permainan perempuan. Karena dalam bermain, dalam berkarya, itu sebenarnya tidak ada gender ya, tidak ada laki dan perempuan. Yang membedakan laki perempuan cuman pada, kalau perempuan itu ada menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui. Itu kodratnya yang paling tidak bisa dimiliki oleh kaum lelaki. Tapi kalau bekerja, banyak juga orang perempuan yang bekerja di sektor yang banyak dikerjakan lelaki. Tapi meskipun begitu Mama Kia, Ibu tetap langsung saja mengendalikan, artinya tetap mengintervensi, tapi anak tidak tahu ya. Ibu tetap mengarahkan dia main, menambah permainan perempuan. Jangan terus terbiasa, jangan dibiarkan. Tadi Miss Rika kan bilang, saat inilah kita betul-betul mengawasi anak kita, sedetil-detilnya, sekecil-kecilnya. Bagus Ibu sudah memahami cepat, artinya nanti terus membiasakan juga pakaian perempuan, sudah mulai memperkenalkan permainan perempuan, meskipun juga dia bermain yang laki-laki. Ya Bu ya? Jangan dibiarkan, jangan dibiarkan. Ya. Makasih Bunda. Sudah jelas ya, terima kasih ya. Betul. Penjabaran Bunda Rusuda sudah cukup jelas sekali. Tinggal kita orang tua membantu mendampingi sambil menambahkan ya, semua lengkap. Jadi permainan anak laki-laki dan perempuan juga, supaya anak bisa melakukan permainan tetapi
orangnya atau dari guru? Ya itu nangis nggak apa-apa, jangan dicubit. Ada Bu, ada satu kesempatan lagi yang ingin bertanya. Ada kan? Sebentar, saya lihat pelan-pelan, takutnya kelewat lambaian tangannya ini atau pertanyaannya. Sepertinya anak seperti misalnya namanya ibunya kerjaannya saya suster di rumah sakit misalnya ya. Tapi kalau seorang anak kalau ditanya apa pekerjaannya, ya main. Nggak mungkin dia seorang dokter saat ini ya, tidak mungkin dia seorang apa-apa. Pekerjaannya ya main. Jadi kalau ada anak tidak boleh main itu salah sekali. Jadi bermain itu sangat penting dan bisa mengembangkan aspek kehidupan. Dan jaga selalu kebahagiaannya di saat bermain, tidak boleh dibatasin, tapi tetap bermain yang dimaksud adalah main yang bermakna. Jangan main sembarangan, tidak disiplin, tidak kenal nilai-nilai, juga bukan begitu yang dimaksud. Ya, tetap bermain itu bermain yang bermakna, yang ada artinya. Nah, siapa yang menentukan bermain itu bermakna atau tidak? Ya ibu di rumah. Ini berbahaya apa tidak, ini menguntungkan apa tidak bermainnya. Jadi kalau kira-kira membahayakan, ya tidak bermakna ya. Jadi peliharalah permainannya itu tetap permainan yang bisa menambah pengetahuannya, yang tadi disebut kognitifnya, motoriknya, dan yang terakhir bermain itu adalah yang bisa menumbuhkan nilai-nilai karakter baik. Suatu saat dia bisa menghargai orang lain, ya, dia bisa mengembang kreativitasnya, imajinasinya, dan lain sebagainya. Dan berbahagia sekali orang-orang tua pada sore ini, orang tua yang luar biasa, dianugerahi anak balita ya, jadi punya kesempatan, ini adalah ladang amal ibu untuk suatu saat. Kalau seperti saya, nggak ada waktu lagi untuk mengasuh anak balita, karena anak saya sudah berumur 30 tahun. Tapi jika Allah memberikan saya umur panjang, saya akan menerapkan ilmu-ilmu ini pada anak cucu saya suatu saat nanti. Ya. Terima kasih. Ibu-ibu jangan lupa, 2 minggu lagi kita akan hadir kembali dengan tema komunikasi positif pada anak usia dini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita tutup, nanti kita sesi terakhir adalah foto bersama. Ya, oleh karena itu untuk mempersingkat waktu, marilah kita tutup pertemuan virtual hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mewakili Bunda juga saya ucapkan taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita akan foto per slide. Ini dari slide 1 dulu, Miss Mutia ya. Mutia 1, senyum, 2. Tahan ya. Bentar. 1, 2, 3. Oh, udah. Tahan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan bersama anak-anak di rumah dan Rika dan Bunda. Terima kasih. Ya, teman-teman semuanya. Sampai ketemu. Selalu. Nih. Coba roti. Nyatet. Lalu dah.